Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan instrumen penilaian mata kuliah evaluasi pembelajaran Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong. Jenis dan instrumen penilaian yaitu ada dua. Yang pertama, tes dan non-tes. Adapun yang pertama yaitu tes. Tes dibagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Yang pertama yaitu tes objektif merupakan tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang sudah tersedia dan menjawab dengan singkat dan benar. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, misalnya kegiatan ujian akhir semester. Nah, dalam tes ini ada berbagai pilihan, entah itu tes harian, misalnya yaitu tes protes dan tes yang dilakukan di awal kegiatan dan di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tes yang jangka panjang yaitu ada kegiatan ujian akhir semester. Nah, dalam ujian ini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban. Hanya tes pilihan ganda dapat diskor dengan mudah atau bisa dinilai dengan cepat dan mudah karena sudah ada jawaban yang tersedia. Yang kedua yaitu mencocokkan atau menjodohkan. Tes mencocokkan atau menjodohkan yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda atau bagaimana itu terserah. Terus yang terakhir yaitu isian singkat. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawaban dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Cara menyusun tes isian singkat yaitu soal yang disusun sebaiknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga siswa dapat menjawab dengan terurai. Yang kedua, pertanyaan sebaiknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Misalkan, sebutkan berapa jumlah nabi. Nah, itu kan ada 25 seperti itu. Terus yang kedua yaitu tes non-objektif. Nah, tes non-objektif ialah tes yang membutuhkan jawaban peserta didik berupa uraian dengan menyatakan jawaban dengan bahasanya sendiri atau biasa disebut dengan tes uraian. Tes uraian ini dibagi menjadi dua, yaitu tes uraian terbatas dan yang kedua yaitu tes uraian bebas. Maksud dari tes uraian terbatas ialah peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Misalkan, sebutkan 5 rukun Islam, seperti itu. Terus contoh yang kedua yaitu sebutkan nama-nama nabi yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya ada 25. Itu nanti kita sebutkan ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua yaitu uraian bebas. Maksudnya ialah peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri, bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Namun,
guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Maksudnya di sini guru harus mempunyai kunci dari jawaban yang diuraikan oleh siswa sendiri, seperti itu. Terus contohnya, jelaskan perkembangan agama Islam di Indonesia, atau bisa dijelaskan perkembangan jelaskan perkembangan manusia, misalnya dari mulai dikandung, terus menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, dan menjadi orang tua, seperti itu. Terus yang kedua yaitu bentuk-bentuk, jenis, dan instrumen. Yang kedua yaitu non-tes. Maksudnya instrumen non-tes ialah instrumen selain tes prestasi belajar, alat penilaian menggunakan lembaran pengamatan atau observasi. Terus tes sikap. Maksudnya di sini kita tidak hanya memberi soal atau memberi tes dengan cara tertulis, tapi juga ada beberapa yang harus dilakukan oleh guru. Misalnya mengamati kegiatan siswa di kelas. Seberapa sih siswa ini mampu menangkap pembelajaran yang kita ajarkan? Bagaimana sikapnya di kelas, bagaimana sikapnya dengan temannya, bagaimana sikapnya dengan orang tua, dan bagaimana sikapnya saat ada di masyarakat, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengontrol dan mengawasi murid-muridnya. Jadi kita tidak hanya memberi ilmu saja, tapi juga mendidik akhlak, seperti itu. Terus tes non-tes itu ada beberapa, yaitu ada yang pertama skala sikap, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga motivasi berprestasi, dan yang terakhir yaitu kreativitas. Nah, yang pertama yaitu tes skala sikap. Tes skala sikap adalah tes yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penilaian ini dilakukan guru terhadap peserta didik, bukan dilakukan ke dalam belajar mengajar, akan tetapi juga dilakukan di luar belajar mengajar. Maksudnya gini, kalau misalnya ada salah satu siswa yang kita mintain tolong, "Nak, tolong ambilkan buku ibu di kantor." Nah, itu bagaimana responnya? Apakah dia menjawab baik bu, atau dia kayak memberontak, apa dia kayak nggak mau atau gimana? Itu kita bisa tahu. Oh, anak ini kalau misalkan dimintain tolong seperti ini. Oh, anak ini tingkat kejujurannya seperti ini. Oh, anak ini tingkat kedisiplinnya segini. Anak ini tanggung jawabnya cuma segini. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak hanya memberi tes tentang penilaian soal-soal saja, tapi kita harus juga mengamati gerak-gerik dari siswa itu. Terus yang kedua atau B, tes minat belajar. Maksudnya ialah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran. Karena dengan adanya tes minat belajar, peserta didik akan sangat bersungguh-sungguh dalam belajar dan membantu guru untuk bisa membuat peserta didik mampu memahami pelajaran. Maksudnya mereka. Terus yang ketiga, motivasi berprestasi. Maksudnya ialah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar sehingga dapat memperoleh prestasi lebih baik dari yang sebelumnya. Maksudnya yang poin C ini kita harus memberikan motivasi bahwa kalau misalnya kamu juara 1 atau peringkat 1, nanti kamu akan begini, dan jika kamu ada di peringkat terakhir, nanti kamu akan begini. Misalnya kalau kamu nanti juara 1, kamu pasti bisa membanggakan kedua orang tua.
Tapi jika kalian peringkat terakhir, kalian akan membuat orang tua sedih. Kalian mau orang tuanya sedih gara-gara kalian gak mau belajar, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu tes kreativitas. Tes kreativitas adalah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik dalam belajar, sehingga akan terlihat kemampuan saat melakukan tugas yang dilakukan oleh guru maupun saat bertingkah laku dalam kelas. Maksudnya, dalam tes ini ialah seberapa besar kreativitas mereka. Contohnya, kita memberi soal, buatlah kaligrafi dengan tema Asmaul Husna. Jadi kita tahu seberapa besar kreativitas mereka, seberapa besar potensi mereka dalam hal psikomotorik, dalam hal menggambar, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.